بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, yaitu di bulan Dzulqa'dah, untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmu syar'i atau thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang hendaknya dihindari atau dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Di pertemuan yang sebelumnya, yaitu di Ramadan kalau nggak salah, itu kita membahas dosa besar yang ke-43, yaitu memutus tali silaturahmi. Ya, ini terakhir yang kita kita kaji bersama. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-44, yaitu menggambar makhluk hidup di pakaian, dinding dan yang semacamnya. Ya, termasuk dosa besar adalah menggambar makhluk yang bernyawa, baik itu manusia ataupun binatang, baik menggambarnya itu di buku, di kertas, di pakaian, di dinding atau yang semisal dengannya. Ya, ini adalah merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruhu ruha yaumal qiyamati wa laysa binafikhin." Barang siapa yang menggambar satu gambar, yaitu makhluk hidup, maka dia diperintahkan, dibebankan untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat, padahal dia tidak akan pernah mampu meniupkan ruh tersebut. Ya. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sawwara surah, barang siapa yang menggambar suatu objek, ya, yang bernyawa, baik itu manusia ataupun binatang, kullifa an yanfukha fiha ar-ruha yaumal qiyamati wa laysa binafikhin. Nanti di hari kiamat
orang-orang yang menggambar atau melukis, ya, maka dia akan diminta untuk meniupkan ruh, ya, terhadap apa yang telah dia lukis, apa yang telah dia gambar. Dan orang itu pun tidak akan apa? Tidak akan mampu melakukannya. Ya, karena yang bisa menciptakan roh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meniupkan roh adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang mereka beragama Islam dan mereka menerjang larangan ini, yaitu menggambar atau melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamatil musawwirun, yuqalu lahu ahyu ma khalaqtum." Nabi SAW bersabda, orang yang paling dahsyat siksanya, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun, yaitu orang-orang yang melukis atau menggambar makhluk hidup. Yuqalu lahum, nanti di hari kiamat orang-orang yang pekerjaannya atau hobinya melukis, menggambar makhluk yang bernyawa, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, ya, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan itu. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Maka ini juga terdapat ancaman yang sangat-sangat mengerikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan berdasarkan wahyu dari Allah, orang yang paling berat, yang paling keras azabnya diantaranya adalah orang-orang yang melukis atau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya. Maka untuk terhindar dari ancaman ini, seorang muslim dan muslimah yang memiliki hobi menggambar, kan masih banyak bisa menggambar pemandangan-pemandangan alam. Ya, misalnya menggambar lautan, menggambar matahari misalnya, menggambar bintang, pegunungan dan lain sebagainya, sawah. Ya. Maka supaya terhindar dari siksa yang sangat mengerikan dan sangat berat di hari kiamat, masih banyak objek-objek yang bisa dijadikan untuk kita menggambar atau melukis. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamasilu fahatakahu wa talawwana wajhu wa qala asyaddun nasi adaban inda Allahi alladhina yudahuna khalqallah. Aisyah mengatakan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari sebuah perjalanan, datang dari safar. Kemudian Aisyah mengatakan, dan saya telah menutupi bilik milikku dengan sebuah tirai. Ya, bilik. Jadi dulu itu kan kayak bilik-bilik kamar-kamarnya Nabi, kamar-kamarnya istri Nabi itu kan berdekatan sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamar-kamar istri-istri beliau itu berdekatan, bilik-bilik, semacam bilik-bilik waktu itu. Maka aku menutupi bilik milikku dengan sebuah tirai, sebuah kayak korden atau selambu, yang di situ ada terdapat gambar-gambar. Ya, waktu itu Aisyah tidak tahu akan larangan ini. Beliau secara zahir di sini atau belum mengetahui, belum mendapatkan ilmu tentang hal ini. Kemudian maka beliau menariknya, fahatakahu, maka beliau pun menariknya, menarik korden tadi yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa talawwana wajhuhu, dan beliau berubah rona wajahnya karena tidak senang atau tidak suka terhadap
korden yang ada gambar makhluk bernyawa tadi. Kemudian beliau bersabda, asyaddun nasi adaban indallahi alladzina yudahuna khalqallah. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat di sisi Allah, kata Nabi, adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hampir sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hendaknya seorang itu berhati-hati dari menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, baik itu di dalam di atas kertas atau di atas kain. Karena kalau kita lihat dari sini itu kan Nabi mendapatkan kain yang dibuat tirai atau korden atau selambu, dan situ ada gambar makhluk yang bernyawa, ada gambar makhluk yang bernyawa. Maka beliau langsung mencopotnya sendiri, dan ronah wajah beliau berubah, menunjukkan akan ketidaksetujuan atas korden yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kemudian dalam As-Sunan, dalam As-Sunan dengan isnad yang baik, dengan isnad yang jayyid, yakhruju unukun minan nari fayaqul inni wukiltu bikulli man da'a ma Allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin anid wa bil musawwirin. Sesosok leher akan muncul dari neraka lalu berkata, aku ditugaskan menyiksa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli jabbarin anid, kepada setiap orang yang angkuh dan keras kepala. Wa bil musawwirin, dan kepada orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Dan memang biasanya kita dapatkan sebagian orang yang pintar menggambar atau melukis, itu kan lukisannya persis, persis, bagus, mirip betul dengan aslinya, mirip dengan objek yang dia lukiskan. Itu sangat-sangat mirip sekali. Ini orang seperti ini akan diancam dengan siksaan yang berat nanti di hari kiamat apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat yang lain, masih riwayat ini juga riwayat Bukhari dan Muslim, innal ladina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup akan diazab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah sesuatu yang telah kalian ciptakan. Maksudnya ini sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tiupkan ruh. Tiupkan ruh terhadap apa yang telah kalian lukis, apa yang telah kalian gambar, apa yang telah kalian ciptakan. Ini kan tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Dia bisa meniupkan ruh, dan dia bisa menghidupkan lukisannya jadi makhluk hidup dan sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap orang yang menggambar makhluk hidup adalah diazab di neraka. Allah menjadikan nyawa untuk menggambar disebabkan setiap gambaran yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah mengazab orang tersebut di dalam neraka Jahannam karena tidak mampu menghidupkan setiap gambar yang telah dia lakukan. Setiap gambar yang telah dia lakukan. Adapun misalnya seseorang menggambar
makhluk hidup, menggambar atau melukis manusia, tapi tidak lengkap. Ya misalnya manusia wajahnya itu nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, ya cuman wajah tok, kemudian ada tangan dan kaki, maka ini tidak masalah karena tidak sama, ya. Atau cuman menggambar atau melukis bagian tertentu dari tubuh manusia yang itu tidak diharamkan misalnya, ya. Jadi anggota tubuh yang lain tidak ada, cuma anggota tubuh tertentu, maka ini tidak masalah, misalnya tangannya saja, ya. Jadi dinamakan persis itu kan kalau mirip plek gitu ya. Jadi ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung dan lain sebagainya. Kemudian juga Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dan Nabi SAW beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla. Ini namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat makhluk seperti makhluk ciptaanku, ya. Fal yakhluqu habbatan, jika mereka mampu hendaklah mereka menciptakan biji-bijian. Aw yakhluqu sya'iratan, atau hendaklah mereka menciptakan gandum. Aw yakhluqu darratan, atau hendaklah mereka menciptakan semut-semut yang kecil, ya. Dan terdapat dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Ya, ini semuanya mengabarkan kepada kita, menjelaskan kalau sebuah dosa itu disebutkan ancamannya di neraka, kalau sebuah dosa itu disebutkan ada laknat, maka ini adalah ciri-ciri itu merupakan termasuk dosa-dosa besar. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, maka ada 3 macam kesimpulan. Ya, ada 3 kurang lebih ancaman bagi orang-orang yang suka melukis makhluk yang bernyawa. Yang pertama, ya, kesimpulannya yang pertama, orang yang menggambar makhluk yang bernyawa disebut orang yang paling zalim. Ya. Disebut orang yang berbuat apa? Kezaliman. Kemudian yang kedua, orang yang menggambar makhluk yang bernyawa terus-menerus akan diazab sampai mereka meniupkan ruh terhadap apa yang telah mereka gambar atau mereka lukis, dan mereka tidak akan mampu. Ya. Kemudian yang ketiga disebut akan mendapatkan azab yang paling keras. Ya, jadi ini ancaman-ancaman yang sudah cukup bagi kita untuk menjauhi dosa besar yang satu ini, ya, supaya nanti tidak sengsara di hari kiamat. Kemudian juga alasan dilarangnya menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, selain tadi memang ada ancaman-ancamannya, ancaman yang berat. Orang yang menggambar makhluk yang bernyawa itu dia telah menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menandingi apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyerupai ahli kitab. Menyerupai ahli kitab. Dan yang ketiga, gambar atau lukisan itu bisa menjadi sarana menuju kepada jurang-jurang kesyirikan. Ya, mungkin kita pernah mendengar atau membaca bagaimana di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah atau yang semisalnya. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, maka orang-orang yang masih hidup itu mengatakan, gimana kalau kita membuat gambar atau lukisan orang-orang yang soleh tadi,
Jadi kalau kita lihat lukisan atau gambar mereka, kita akan termotivasi untuk rajin beribadah. Ya awalnya cuman dijadikan lukisan-lukisan atau gambar atau patung. Setelah orang-orang ini meninggal, datang generasi-generasi setelahnya yang mereka tidak paham akan tauhid. Sehingga gambar-gambar atau lukisan atau patung orang soleh tadi mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gambar-gambar lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, termasuk juga patung-patung di sini, itu bisa menjadi sarana atau wasilah untuk terjerumus dalam kesyirikan. Dalam apa? Kesyirikan. Maka ini perlu kita perhatikan. Yang berikutnya ini tadi dosa besar yang ke-44 ya, ke-44. Adapun masalah sekarang ada kamera ya, gambar dari kamera itu gimana? Apakah termasuk melukis atau tidak? Kan kalau kita foto itu kan plek sama gitu ya. Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Foto hasil dari kamera, baik itu juga dari HP, apakah termasuk menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa yang diancam dalam pembahasan ini. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan iya foto dari hasil HP dan sebagainya ini termasuk ancaman dari hadis ini. Ada yang mengatakan tidak termasuk ancaman dari hadis ini karena memang hasil dari foto atau kamera atau HP itu kan bukan gambaran tapi itu plek sama kayak kita ngaca, itu kan ada di dalam kaca itu kan ada diri kita di situ. Ya, jadi tidak sama. Tidak sama. Taib, ini tadi pembahasan ke-44.